علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام الشهيد العالم العلامة الشيخ محمد سعيد رمضان البوتي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العالم العلامة الشهيد محمد سعيد رمضان البوتي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: عام الحزن وهو العام العاشر من بعثته صلى الله عليه وسلم، فقد توفيت فيه زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وتوفي فيه عمه أبو طالب رضي الله تعالى عنه. ويقول ابن سعد في طبقاته: كان بين وفاة خديجة وأبي طالب شهر و5 أيام. وقد كانت خديجة رضي الله عنها كما قال ابن هشام وزير صدق على الإسلام، يشكو الرسول إليها ويجد عندها أنسه وسلواه. أما أبو طالب فقد كان عضدا وحرزا في أمره، وكان ناصرا له على قومه. يقول ابن هشام: فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك. ولقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العام اسم عام الحزن لشدة ما كابد فيه من الشدائد في سبيل الدعوة. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sambung kajian daripada pembacaan sejarah perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berada di bab ini Nabi sendiri. Ini bab istilah atau judul bab ini dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa judul bab ini? Amul Huzun, tahun kesedihan. Ini bab judulnya tahun kesedihan. Dan istilah tahun kesedihan ini langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun kesedihan itu terjadi di tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau sudah jadi nabi 10 tahun. Sudah jadi nabi 10 tahun, di tahun ke-10 itu dinamakan sama Nabi dengan tahun kesedihan. Kenapa Nabi namakan tahun kesedihan? Karena di tahun tersebut meninggal 2 orang yang sangat dicintai dan disayangi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 orang yang mempunyai peran besar
dalam tersebarnya dakwah Islam di kota Mekah. Dua orang yang menjadi sandaran. Satu sandaran di rumah dan satunya lagi sandaran di luar. Satu sandaran di rumah, satunya di luar. Dua-duanya diambil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandaran Nabi di rumah, yang di setiap ada hal yang memilukan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau langsung melapor, mengadu, curhat kepadanya, yaitu adalah istri beliau As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidah Khadijah itu orang yang pertama menjadi penyemangat untuk dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Siti Khadijah. Gak ada orang yang melebihi Siti Khadijah dalam menyupport dakwahnya Nabi Muhammad. Kalau kita baca sejarah Siti Khadijah, istri pertama Nabi besar Muhammad SAW, luar biasa. Dari Nabi pertama kali dilantik oleh Allah, Nabi pertama kali ketemu dengan malaikat Jibril, Nabi turun, pulang Nabi ke rumah beliau sambil ketakutan karena melihat makhluk yang begitu besar. Itu yang menenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah istri beliau As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Jadi dari waktu itu, ya, bahkan sebelum itu sudah punya peran. Ketika Nabi belum diutus, belum dilantik oleh Allah 1 atau 2 tahun, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau Allah senangkan, Allah jadikan Nabi suka untuk uzlah, khalwat di atas gunung yang terkenal dengan Gunung Hira atau Gua Hira. Di situ Nabi berdakwah, Nabi uzlah Nabi khalwat, Nabi menyendiri, kadang 1 minggu, kadang 2 minggu, kadang 3 minggu. Ini Nabi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu meninggalkan istrinya. Siti Khadijah nggak ikut. Siti Khadijah bersama putra dan putri Nabi Muhammad SAW. Dari saat itu sudah disupport oleh Siti Khadijah. Itu kurang lebih 2 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Nabi Muhammad pulang ke rumah sama Siti Khadijah, ditenangkan hati Nabi Muhammad, dimantapkan Nabi besar Muhammad. Bahkan beliau orang yang pertama kali secara mutlak masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau kita ditanya siapa orang yang pertama kali secara mutlak masuk ke dalam agama Islam, yaitu adalah perempuan yang bernama Khadijatul Kubra, istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau orang pertama. Dari saat itu beliau terus membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala di tahun ke-10 Hijriah. Nah, makanya beliau ini tidak pernah bisa dilupakan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kata Nabi Muhammad, aku nggak bisa lupa dengan Khadijah. Ma'an sawuddaha. Aku nggak bisa lupa dengan cintanya Khadijah. Aku tidak bisa lupa dengan pengorbanan Khadijah. Karena Nabi ketika hijrah ke Madinah, itu setiap ada teman-teman dari Siti Khadijah selalu dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Pernah suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat. Tiba-tiba ada perempuan tua datang, disambut sama Nabi. Dia ngadu, didengarkan sama Nabi. Ketika dia pamit mau pulang, dikasih kambing puluhan sama Nabi Muhammad. Dimuliakan. Setelah perempuan tadi pergi, sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa perempuan barusan? Begitu agungnya dia. Oh, antum muliakan begitu, dapat hadiah kambing puluhan. Kata Nabi, kana ta'ti ilaina fi ayyami Khadijah. Kata Nabi, dulu dia itu suka main ke rumah kami waktu aku masih dengan Khadijah. Temannya Sayyidah Khadijah. Dimuliakan luar biasa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi nggak bisa lupa dengan Khadijah. Sampai beliau di Madinah pun masih ingat dengan Khadijah karena pengorbanan yang begitu besar dari Siti Khadijah radhiyallahu taala anha.
di tahun 10 Hijriah, As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia. Umur beliau pada saat itu kurang lebih 65 tahun. Kan beda jaraknya sama Nabi 15 tahun. Kalau umur Nabi saat itu 50 tahun, berarti Siti Khadijah umurnya 65 tahun. Beliau meninggal dunia dan dikuburkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang turun ke liang kuburnya, yang lahatnya Nabi yang turun. Cuman waktu itu belum ada sholat jenazah, belum disyariatkan sholat jenazah, sehingga tidak disolatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikuburkan sama Nabi di Ma'la, sampai sekarang kuburannya masih ada, tempat untuk ziarah Siti Khadijah masih ada, bahkan para ulama yang mempunyai ikatan batin, ikatan khusus dengan Siti Khadijah itu tidak pernah, apalagi yang tinggal di Mekah, tidak pernah lewat 1 minggu atau 1 bulan kecuali mereka ziarah kepada Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ayah dari guru kami yaitu Abuya Sayyid Ahmad, punya ayah namanya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Itu beliau punya ikatan khusus dengan Siti Khadijah. Bahkan di 6 bulan daripada akhir hayat Abuya Sayyid Muhammad, itu tiap malam ziarah ke Siti Khadijah. Tiap malam. 6 bulan sebelum beliau wafat. Ini yang menceritakan kepada kami anaknya, guru kami, Abuya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Itu kata Abuya Sayyid Ahmad, 6 bulan sebelum beliau wafat, sebelum Abuya Muhammad wafat, meninggal dunia, tiap malam kami diajak untuk ziarah. Kadang yang diajak aku, kata Abuya, kata guru kami tadi, kadang yang diajak adikku untuk menemani beliau. Jam 1 malam, kadang jam 2 malam, jam 12 malam, jam 11 malam. Pokoknya tiap hari. Dan beliau, ini seperti yang dicatat oleh murid-murid beliau, ketika Abuya Sayyid Muhammad mengucapkan salam kepada Siti Khadijah, itu kata Abuya, demi Allah, aku mendengar jawabannya langsung dengan telingaku ini. Dengar jawaban langsung dari Siti Khadijah. Karena orang yang di dalam kubur, ketika kita ucapkan salam, mereka menjawab. Mereka jawab. Mana dalilnya? Misalkan, ini nggak bid'ah. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menguburkan orang-orang kafir Mekah di peperangan Badar, Abu Jahal itu kan mati semua tuh. Dikubur sama Nabi. Setelah dikubur sama Nabi, diajak ngomong sama Nabi. Wahai Abu Jahal, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan. Bagaimana kata Nabi? Sudah percaya belum kalian sama aku? Apa yang udah kalian lihat di alam kubur sana? Diajak ngomong sama Nabi. Sayyidina Umar bingung, ya Rasulullah, apakah amwat yasma'una, apakah para mayit, orang yang sudah meninggal bisa dengar kami? Kata Nabi, pendengaran mereka tidak lebih bagus daripada pendengaranmu, wahai Umar. Mereka bisa dengar, bahkan mereka bisa jawab, cuman kita nggak bisa dengar jawaban mereka, kata Nabi. Kalian tidak mendengar jawaban mereka. Jadi orang kafir nggak perlu juga kita dengar jawabannya, kan begitu. Tapi orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjawab salam tiap orang yang, makanya dianjurkan, disunnahkan setiap kita lewat kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, ucapkan setiap lewat kuburan. Jadi jangan cuman dilihat aja jadi tontonan, enggak. Ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, bacakan Fatihah, karena Fatihah kita sampai kepada mereka dan mereka kenal tiap orang yang mengirimkan Fatihah kepada mereka. Fatihahnya kita luar biasa, hadiah yang sangat berharga untuk mereka. Jadi dianjurkan, bahkan khitabnya assalamualaikum, khitabnya assalamualaikum. Kum ini dhamir, untuk dhamir yang diajak bicara, mukhatab, ada. Bukan assalamu alaihim, ghaib. Ghaib artinya tidak ada. Ini tidak. Nabi ngajari, kata Nabi kalau ke ziarah ke Baqi atau ke Ma'la, apa yang Nabi ucapkan? Assalamu alaikum ya ahlal kubur. Artinya Nabi ajak bicara mereka.
Kalau orang yang nggak bisa mendengar dan nggak bisa menjawab, nggak mungkin diajak bicara. Artinya ketika diajak bicara sama Nabi, mereka bisa mendengar dan mereka bisa menjawab salam setiap orang yang ziarah kepada mereka. Nah, jadi Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, itu beliau pernah mengatakan, ini daripada karamah beliau, di Manaqib beliau disebutkan, setiap beliau ziarah ke Siti Khadijah, itu beliau punya jawaban langsung dari Siti Khadijah. Sebelum beliau ada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar atau Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar dari negeri Yaman. Beliau waktu itu tinggal di kota Mekah. Sebelum zaman Abuya Sayyid Muhammad, mungkin satu abad yang lalu, mungkin belum lama, atau 2 abad yang lalu. Al-Habib Al-Muhdar ini hadir khutbah Jumat di Masjidil Haram. Ini cerita yang sangat terkenal, cerita yang sangat viral. Hadir khutbah Jumat di Masjidil Haram. Waktu itu pemimpinnya zalim, belum kerajaan Saudi Arabia, belum masanya Saudi Arabia. Yang khutbah pemimpin, sultannya atau amirnya, dan amirnya zalim. Ketika amirnya lagi khutbah, Habib Muhammad berdiri mengatakan, kamu tidak melakukan sunnah Nabi, karena sunnah Nabi Muhammad dalam berkhutbah itu tidak panjang, melainkan padat tapi singkat tapi padat. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Langsung diri nih Habib ditegur di tengah khutbah. Habib juga agak berani Habibnya. Akhirnya sama amir tadi diperintahkan untuk ditangkap. Wah, ini kurang ajar. Lari ini Habib. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Lari ini Habib. Kemana beliau larinya? Beliau lari ke Ma'lah, ke kuburan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Waktu itu kuburan Siti Khadijah masih ada bangunannya. Jadi kalau kita ziarah sekarang ke kuburan Siti Khadijah, itu udah nggak ada bangunan. Dihancurkan tuh sama kelompok sebelah yang nggak suka sama ziarah kubur. Dulu ada bangunannya, ada gubahnya, kayak kamar begitu. Lari beliau ke situ, pintu yang terkunci, pintunya dikunci kuburan Siti Khadijah, tiba-tiba terbuka. Masuk Habib Ahmad Al-Muhdar ke situ. Ketika Habib Ahmad masuk ke situ, pintunya tertutup. Dan ini diceritakan banyak oleh orang, banyak oleh ulama. Tertutup, ditunggu sama amirnya selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Itu Habib Ahmad Al-Muhdar tidak keluar dari kubah atau kuburan Siti Khadijah radhiyallahu taala. 3 hari 3 malam. Itu makan minumnya apa? Dari Siti Khadijah. Setelah 3 hari 3 malam, baru Habib keluar. Pemimpinnya tahu ini bukan sembarangan orang, karena diselamatkan atau dilindungi oleh Siti Khadijah, akhirnya dimaafkan. Artinya apa? Siti Khadijah radhiyallahu taala anha yang masih mempunyai peran dalam dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang punya ikatan khusus dengan Siti Khadijah akan selalu mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan naungan syafaat Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan kita bersanad, bernisbat kepada orang yang dekat dengan Siti Khadijah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Siti Khadijah kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi beliau meninggal di tahun ke-10 Hijriah dan dikuburkan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 1 bulan 5 hari, jadi jaraknya cuma 1 bulan 5 hari. Siti Khadijah meninggal, 1 bulan 5 hari paman beliau meninggal dunia, Abu Talib. Jadi disusul oleh Abu Talib. Abu Talib, siapa yang nggak kenal dengan Abu Talib? Orang ketiga yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ibunda beliau, As-Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha. Yang kedua, kakek beliau, Abdul Muttalib. Yang ketiga, paman beliau, Abu Talib. Dari lahir sampai umur 6 tahun, yang mengasuh Nabi ibunya, Siti Aminah. Dari umur 6 tahun sampai 8 tahun, yang mengasuh Nabi kakeknya, Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib mau meninggal dunia, beliau wasiatkan Nabi Muhammad kepada anaknya yang bernama Abu Talib. Kenapa sebabnya? Karena Abu Talib ini saudara kandung Abdullah, ayah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah dan Abu Talib saudara kandung,
Seperti yang kita ketahui, Abdul Muttalib itu anaknya banyak, tapi tidak dari satu istri, ya. Yang dari satu istri salah satunya adalah Abdullah dan Abu Talib. Akhirnya diwasiatkan sama Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, kau harus jaga, didik, asuh keponakanmu Muhammad. Diasuh oleh Abu Talib. Sampai kapan? Sampai beliau meninggal. Abu Talib mengasuh Nabi Muhammad SAW sampai Abu Talib meninggal. Dari Nabi umur 8 tahun sampai Nabi menikah, tetap di bawah asuhan Abu Talib. Nabi menikah masih diawasi, diperhatikan, sampai Nabi menjadi Rasul, dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Talib menjadi tameng untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca sejarah orang yang di luar rumah, ini yang bagian luar, di tengah masyarakat, yang pertama kali menjadi tameng untuk dakwahnya Nabi adalah Abu Talib, paman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rela dihina, beliau rela dicaci, beliau rela diembargo, ikut dengan Nabi selama 3 tahun. Kemarin udah kita baca itu. Abu Talib ikut di situ, umurnya udah tua, di atas 70 tahun umur Abu Talib radhiyallahu taala an, tapi beliau rela lakukan itu semua demi apa? Demi untuk menjaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib meninggal setelah Siti Khadijah 1 bulan 5 hari. Jadi jaraknya begitu dekat. Yang pertama sandaran di rumah, yang kedua sandaran beliau di luar rumah. Oleh karena itu beliau namakan tahun tersebut Amul Huzun, tahun kesedihan. Tapi kata ulama, Nabi namakan itu tahun kesedihan bukan hanya karena meninggalnya 2 orang tersebut, bukan. Nabi orang yang paling menerima dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sedih, Nabi manusia punya hati, Nabi sedih, Nabi menangis. Ketika putra beliau meninggal yang bernama Ibrahim, Nabi menangis. Ibrahim putra Nabi yang meninggal di tahun ke-7 Hijriyah, umurnya belum 2 tahun atau baru 16 bulan, Nabi menangis. Kata sahabat, ya Rasulullah, mahadha, apa ini? Kata Nabi, hadihi rahmah, ini rahmat, ini kasih sayang, kata Nabi. Ini kasih sayang, nangis. Ya, wa inna li firaqika la mahzun, kata Nabi. Wahai Ibrahim, kami sedih kau tinggalkan. Tapi wala naqulu illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kami, yaitu kepadanya kami kembali. Itu. Jadi Nabi sedih, ya, Nabi merasakan sakit, tapi Nabi orang yang paling sabar, orang yang paling tegar dari semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi besar Muhammad. Tidak ada orang yang seperti Nabi dapat musibah. Kalau kita lihat coba, Nabi lahir, ayahnya sudah meninggal. 6 tahun ibunya meninggal. 8 tahun kakeknya meninggal. Lagi butuh-butuhnya dengan pamannya meninggal. Istri meninggal, istrinya meninggal. Ada orang misalkan yang ditinggal oleh istrinya, Nabi pernah. Ada orang yang ditinggal oleh kakeknya, Nabi pernah. Ada orang yang ditinggal oleh anaknya, Nabi. Semua putra-putrinya meninggal di masa hidup Nabi Muhammad. Kecuali Siti Fatimah. Semua putra Nabi, 3 yang di Mekah, Abdullah, Qasim, Abdullah Tahir, itu meninggal di masa hidupnya Nabi Muhammad. Yang di Madinah 1, Ibrahim, di masa hidupnya Nabi Muhammad. 3 perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, di mas Nabi yang ngubur. Nabi semua. Cuman 1, Siti Fatimah yang meninggal setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua musibah yang kita rasakan itu kalau kita bandingkan dengan musibah Nabi besar Muhammad, maka kita menganggap musibah kita tidak seberapa. Semua musibah yang kita dapatkan tentu orang beda. Ada yang musibahnya dari sini, ada yang musibahnya dari sini. Itu kalau dibandingkan dengan musibah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apanya. Karena musibah Nabi Muhammad paling banyak. Karena Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, orang yang paling banyak musibahnya adalah para anbiya. Para anbiya itu mereka yang paling banyak dapat musibah. Tapi mereka yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi Abu Talib paman Nabi, paman kandung Nabi Muhammad SAW, yang membela mati-matian Nabi Muhammad SAW, itu meninggal di tahun 10 setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah, setelah Siti Khadijah 1 bulan 5 hari. Jaraknya tidak lama, ya, dekat sekali jaraknya dengan wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi kenapa dinamakan sama Nabi tahun kesedihan? Bukan hanya karena 2 orang ini meninggal dunia, tapi karena efek yang ditimbulkan dari meninggalnya 2 orang ini. Ketika 2 orang ini meninggal dunia, dakwah Nabi itu agak terhambat. Dakwahnya Nabi. Dulu Nabi di zaman Abu Talib bebas. Orang nggak berani terlalu terang-terangan mengganggu Nabi Muhammad. Abu Jahal nggak berani. Kenapa tidak berani? Mandang pamannya Abu Talib. Semua yang benci sama Nabi di Mekah tidak berani terang-terangan mengganggu Nabi. Ketika Abu Talib meninggal, waduh, mereka luar biasa, kejamnya mengganggu Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan pernah Nabi pulang ke rumah, watturab ala ra'sih. Nabi pulang ke rumah, rambut Nabi itu penuh dengan debu, dengan tanah. Pak, ini Nabi, dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kita bisa tantang zaman sekarang, tidak ada pendakwah yang pernah ditaburi tanah oleh masyarakat setempat, itu nggak ada. Ini Nabi lagi sholat atau lagi baca Al-Quran di depan Masjidil Haram, tiba-tiba ada satu orang musyrik menaburkan debu di atas atau tanah pasir di atas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang Nabi nggak jawab, Nabi nggak ngelawan, Nabi tidak membalas. Pulang Nabi Muhammad ke rumah, disambut sama putrinya menangis sampai sambil membersihkan debu yang ada di kepala Nabi, putrinya menangis. Diriwayatkan putrinya ini adalah Siti Fatimah. Akhirnya kata Nabi, "La tabki ya bunayya." Jangan nangis wahai putriku. Dimantapkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha mani'un abaki. Karena sesungguhnya Allah akan selalu melindungi ayahmu. Kapan ini terjadi? Setelah Abu Talib meninggal dunia. Makanya dinamakan sama Nabi tahun kesedihan. Dakwah beliau agak terhambat. Di riwayat lain diceritakan lebih kejil lagi, lebih sadis lagi. Nabi lagi sholat di Masjidil Haram. Ketika Nabi lagi sholat, ditonton oleh Abu Jahal dan grup. Biasa mereka nonton dari tempat nongkrongnya mereka yang bernama Darun Nadwah. Nonton. Kebetulan kemarin mereka habis nyembelih onta. Abu Jahal grup ini. Jadi sisa-sisa sembelihan, darah, daging, kotoran onta itu masih ada di dekat tempat mereka duduk. Akhirnya kata Abu Jahal, ayo, kata Abu Jahal. Ini Abu Jahal. Abu Jahal ini orang paling keji yang ganggu Nabi. Makanya dinamakan Abu Jahal. Kita kalau lihat orang yang jahat, orang yang Abu Jahal nanti kan gitu. Kenapa Abu Jahal nanti? Ya kayak Abu Jahal. Bahkan dinamakan Fir'aun. Kata Nabi, Fir'aunnya kita Abu Jahal. Fir'aunnya umat Nabi Muhammad Abu Jahal. Ayo, kata Abu Jahal. Siapa yang berani meletakkan kotoran onta ini, darah onta ini di atas punggungnya Muhammad? Bayangkan. Berdirilah musyrik yang tercela, yang mati nanti dalam keadaan kafir. Uqbah, namanya Uqbah. Kata Uqbah, aku berani. Diambil sama Uqbah. Kotoran onta itu bukan sedikit. Onta kan besar. Kotorannya banyak. Diambil sama Uqbah. Dibawa sama Uqbah dan ditunggu sama mereka. Ketika Nabi Muhammad sujud, mereka letakkan kotoran tersebut di punggung Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi, punggung yang mulia. Siapa yang punya punggung lebih mulia daripada Nabi besar Muhammad SAW? Tapi pernah kena kotoran onta, sehingga Nabi tidak bisa berdiri akhirnya. Kenapa tidak bisa berdiri? Nunggu. Ini di atasnya ada kotoran onta. Wah, mereka ketawa-ketawa. Abu Jahal ketawa-ketawa sampai itu. Semua ketawa-ketawa. Siti Fatimah melihat dari jauh. Dikejar sama Siti Fatimah. Cepat diambil, dibersihkan.
dibersihkan sehingga Nabi bisa duduk menyelesaikan sholat beliau. Setelah Nabi selesai sholat, Nabi doakan itu mereka. Karena mereka ini udah nggak mungkin masuk Islam. Mereka ini Nabi udah dikasih tahu sama Allah, mereka ini mati dalam keadaan musyrik, wahai Muhammad. Akhirnya didoakan sama Nabi. Allahumma alika bi Abi Jahal. Ya Allah, tolong balas Abu Jahal. Tolong balas Utbah. Tolong balas Uqbah. Disebutkan semua namanya oleh Nabi Muhammad. Kata Abdullah bin Mas'ud, 7 orang yang disebutkan namanya oleh Nabi, demi Allah aku melihat 7-7-nya mati dan dikuburkan di peperangan Badar. Semuanya mati di dalam peperangan Badar. Karena doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di punggungnya diletakkan kotoran onta. Kapan ini terjadi? Setelah wafatnya Abu Talib dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi cobaan yang Nabi dapatkan setelah 2 orang ini wafat itu makin bertubi-tubi sehingga dinamakan tahun tersebut oleh Nabi Muhammad Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa? Karena tadi cobaan makin banyak dan dakwah Nabi makin terhambat. Tapi apakah Nabi stop? Ini pelajaran buat kita. Ini suri tauladan buat kita. Ketika dakwah kita terhambat, ketika kerjaan kita mandek, atau mogok kerjaan kita, mungkin nggak ada ini. Apakah stop dakwanya Nabi Muhammad? Tidak, tetap Nabi jalan, tetap Nabi jalan. Setapak demi setapak Nabi jalan. Mau ada yang masuk Islam, tidak masuk Islam terserah. Yang penting aku menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan, walaupun tinggal aku sendirian, aku akan tetap sebarkan agama ini sampai Allah tentukan yang binasa aku atau mereka musyrikin Mekah. Itu kuat mental dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendirian beliau tetap jalan. Mungkin kita berpikir, kenapa Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya Abu Talib Siti Khadijah meninggal dunia di waktu yang Nabi sangat butuh dengan 2 orang tersebut? Ini kan waktu-waktu susah. Nabi lagi butuh-butuhnya dengan dukungan pamannya. Nabi lagi butuh dengan dukungan istrinya dalam rumah yang menenangkan hati beliau. Siti Khadijah itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala itu kirim salam kepada Siti Khadijah. Nabi lagi duduk di rumah, turun malaikat Jibril. Ya Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan masuk bawa makanan. Kalau dia datang ya Rasulullah, sampaikan kepadanya salam dari Allah dan dariku. Tidak ada orang selain Nabi dapat salam dari Allah kecuali Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampaikan salam kepadanya ya Rasulullah dari Allah dan dariku, kata malaikat Jibril. Wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin, dan kasih kabar gembira padanya wahai Rasulullah bahwasannya dia di surga akan mendapatkan rumah yang sangat indah, la sahaba fihi wala nasab. Rumah yang sangat tentram sekali wahai Rasulullah. Rumah yang sangat tentram. Jadi belum beliau meninggal, udah dijanjikan sama Allah melalui malaikat Jibril mendapatkan istana di surga yang sangat tentram. Kenapa Allah sebutkan atau malaikat Jibril sampaikan sangat tentram? Rumah yang nyaman. Karena kata ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah, imbalan dari Allah itu tergantung amal kita. Siti Khadijah selalu membuat rumah Nabi nyaman, selalu membuat Nabi tentram, nyaman, enak di rumah, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau akan mendapatkan rumah yang nyaman dan tentram di surga. Ya namanya di surga nggak ada yang nggak nyaman, kan begitu. Semua di surganya nyaman, semua di surga tentram, tapi yang dimiliki oleh Siti Khadijah, ketentraman rumahnya nanti beda dengan rumah orang lain di dalam surga sana. Kenapa alasannya? Karena tadi beliau selalu membuat Nabi nyaman di rumah, selalu membuat Nabi tentram berada di rumah. Rumah itu di dalam bahasa Arab artinya sakan. Rumah artinya sakan. Sakan itu artinya ketentraman. Jadi rumah kalau nggak tentram bukan rumah namanya. Rumah kalau nggak tentram bukan rumah.
Rumah kalau nggak tentram jadi penjara akhirnya, bukan rumah. Nah, makanya tugas seorang istri adalah membuat suami nyaman dan tentram di rumahnya. Itu tugas seorang istri. Seperti siapa? Seperti Siti Khadijah radhiyallahu taala. Usahakan, tidak mana mungkin kita bisa mengikuti Siti Khadijah 100%, tapi usahakan jadi istri yang membuat suami nyaman dan tentram di rumah seperti Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Kadang banyak istri sekarang kan enggak, suaminya baru pulang pengen keluar lagi. Suaminya baru pulang pengen keluarlah lagi. Kenapa? Istrinya di rumah bikin sumpah kan begitu. Nah, itu bukan perempuan yang mengikuti jalan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Nah, jadi ketika beliau meninggal, Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, ketentraman untuk Nabi di dalam rumah hilang. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, mati. Itu ganti itu aja, Ustaz. Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kehilangan ketentraman, sandaran di luar rumah. Makanya tahun itu dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Amul Huzun, tahun kesedihan, karena apa yang didapatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suaranya kedengeran ya. Nah, ya. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu, nah, udah yang ngurus itu biar ngurus itu, kita fokus dari sini. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mencabut kedua orang yang sangat dibutuhkan oleh Nabi Muhammad di saat Nabi butuh sekali dengan mereka berdua? Nah, dijawab sama ulama, salah satu jawabannya agar tidak ada yang berpendapat bahwasannya agama Islam ini tersebar dikarenakan atau disebabkan oleh Siti Khadijah dan Abu Thalib. Jadi biar tidak ada yang berpikiran, oh agama Islam tersebar itu disebabkan oleh Khadijah. Karena Khadijah membantu Nabi dari awal sampai Nabi jaya misalkan. Atau biar tidak ada orang yang berpikiran, oh agama Islam tersebar karena Abu Thalib. Karena Abu Thalib membantu Nabi dari awal sampai Nabi jaya. Tidak. Di waktu Nabi masih membutuhkan kedua-duanya, Allah panggil dua-duanya menghadap Allah. Ini pesan dari Allah bahwasannya jayanya agama Islam itu bukan karena siapa-siapa, melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada agama yang tersebar karena orang, itu nggak ada. Nggak ada. Agama ini tersebar dari zaman Nabi karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah. Makanya kata ulama, perhatikan perputaran sejarah atau hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi meninggal, ibunya meninggal umur 6 tahun. Abdul Muthalib meninggal 8 tahun umur Nabi. Pamannya meninggal, Nabi lagi butuh. Siti Khadijah meninggal, Nabi lagi butuh. Sendirian Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi ke Madinah, tidak ada siapa-siapa. Maksudnya cuma tidak ada yang menyupport dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan seperti Abu Thalib dan Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya agama ini tersebar memang karena Allah yang menginginkannya. Ya, agama ini tersebar karena memang Allah yang menginginkannya, dan tidak ada andil satu orang pun dalam menyebarkan agama Islam. Itu alasan kata ulama kenapa dua orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadapnya terlebih dahulu ketika di waktu Nabi sangat butuh dengan mereka berdua. Kemudian yang kedua, kata ulama Syekh Al-Buti sini menyebutkan bahwasanya biar jadi suri tauladan buat umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi dakwahnya enak, oh Nabi ada yang dukung di rumah, Nabi ada yang dukung, ada dekeng di luar, ada yang membela Nabi terus-terusan. Maka nanti ketika ada orang yang berdakwah dari umat Nabi Muhammad, tidak ada yang mendukung, lempem akhirnya, patah semangat.
Oh kalau Nabi enak, ada yang dukung. Kalau aku nggak ada yang dukung. Gitu. Biar pikiran itu tidak ada, biar perasaan seperti itu nggak ada. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Talib dan Siti Khadijah diambil nyawanya. Biar kita bisa menjadikan Nabi suri tauladan untuk jalan dakwahnya kita. Dan biar kita yakin bahwasanya yang melindungi Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Abu Talib, bukan Khadijah radhiyallahu taala anha. Bukan Abu Talib, bukan juga Siti Khadijah. Tapi yang melindungi Nabi Muhammad, wallahu ya'simuka minan nas. Allah katakan, wahai Muhammad, yang melindungimu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lindungi Nabi, ada satu kejadian. Satu kejadian ini menunjukkan betul bahwasannya yang melindungi Nabi adalah Allah. Suatu hari di tengah peperangan, Nabi lagi istirahat. Nabi istirahat di bawah pohon sendirian, sahabat mencar, ada yang di sana, ada yang di sana. Tiba-tiba masuk satu musuh, menyelinap, itu nyelundup masuk ke pasukan muslimin, dia cari mana Muhammad. Pengen dibunuh sama dia. Dia cari yang bernama Du'thur. Ini musuh atau ini orang kafir namanya Du'thur. Akhirnya si Du'thur ini dapat Nabi, oh itu Muhammad, datangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lagi rebahan, lagi istirahat. Du'thur datang. Kata Du'thur, dia cabut pedangnya, dia letakkan di atas kepala Nabi Muhammad. Man yamna'uka minni ya Muhammad. Kata Du'thur, Muhammad, siapa yang bisa menolongmu sekarang dari aku? Mau dibunuh ini. Nabi nggak pakai senjata lagi. Du'thur ada pedang di tangannya dan udah diletakkan di kepala Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa menjagamu sekarang wahai Muhammad? Apa jawab Du'thur? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Allah. Kata Nabi, yang menjaga aku adalah Allah. Ketika Nabi mengucapkan lafzul jalalah, kalimat Allah, ini Du'thur tangannya langsung gemeteran sehingga pedangnya jatuh dari tangannya. Gemeteran tangannya. Ini orang kafir padahal. Cuman dengar ucapan Allah dari Nabi, tangannya gemeteran. Diambil pedangnya oleh Nabi Muhammad. Dibalikkan sama Nabi. Ayo, wahai Du'thur, sekarang siapa yang bisa menjagamu dariku? Siapa yang bisa menolongmu? Pedang di tangan Nabi udah. Du'thur nggak pegang pedang. Akhirnya kata Du'thur, lah, nggak ada wahai Muhammad, ampuni aku wahai Muhammad, minta maaf, dimaafkan sama Nabi. Akhirnya masuk Islam. Ini contoh bahwasanya yang menjaga Nabi itu adalah Allah. Yang melindungi Nabi adalah Allah. Yang mengembangkan, menyebarkan dakwah Nabi adalah Allah. Semua Allah. Kita ini cuman mau ikut andil. Kita mau ikut bagian. Jangan sampai kita hidup puluhan tahun tidak ada andil dalam menyebarkan dakwahnya Allah, dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Umpama kita nggak dakwah, agama akan terus tersebar, masyaallah hadirin. Umpama kita nggak buka majelis, umpama kita nggak bangun masjid, nggak bangun pondok pesantren, kita nggak keluar ke sana ke sini untuk dakwah, agama tetap akan tersebar. Itu janjinya Allah, janjinya Nabi Muhammad. Mau kita ada, mau kita nggak ada, tetap agama akan tersebar. Cuman kita pengen punya andil dalam dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita nanti di akhirat ngadep Nabi tapi nggak punya andil dalam dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita cuman mau punya andil, mau ambil bagian biar mendapatkan pandangan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib, Khadijatul Kubra, Abu Bakar Siddiq, Umar, semua sahabat Nabi, mereka hanya wasilah perantara untuk tersebarnya agama ini. Umpama tidak ada Abu Talib, tidak ada Khadijah, tidak ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, saudagar-saudagar di zaman Nabi, maka tetap agama ini akan tersebar. Tetap. Karena yang memiliki, yang mengutus Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana ini bisa diambil? Kata Syekh Al-Buti, dari wafatnya Siti Khadijah dan Abu Talib radhiyallahu ta'ala anha. Dari wafatnya kedua orang ini, di masa yang Nabi sangat membutuhkan mereka, Allah ingin memberikan sinyal kepada kita bahwasanya agama tersebar bukan karena siapapun,
tapi melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah kenapa Siti Khadijah dan Abu Talib lebih dahulu menghadap Allah daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan lebih dahulu menghadap Allah di waktu yang Nabi sangat membutuhkan mereka. Karena biar semua yakin bahwasannya agama ini tersebar karena memang Allah yang menginginkannya. Nah, jadi jangan kita kepedean. Jangan, oh ini gara-gara aku ini karena aku, ini karena jangan. Kita nggak ada sekalipun tetap agama akan disebarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita harus punya andil dalam menyebarkan agama dakwah Nabi besar Muhammad SAW untuk bisa kelak di hari akhir menghadap dan bertemu memandang muka baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena semua kita ini akan melihat Nabi Muhammad. Kita semua akan pasti akan mendekati Nabi Muhammad. Yang pertama yang kita cari itu kelak di hari akhir pasti Nabi Muhammad. Itu. Karena yang kita butuhkan Nabi Muhammad. Yang dibutuhkan oleh umat manusia, bahkan dari Nabi Adam sampai manusia terakhir di padang mahsyar, Nabi Muhammad. Cuman ketika menghadap Nabi, paling tidak kita punya modal untuk menghadap Nabi Muhammad SAW. Punya sebab, punya jaminan biar kepala kita bisa mengangkat ketika melihat muka Nabi besar Muhammad SAW, dan semuanya itu punya kesempatan yang Allah berikan kepada mereka. Kita punya kesempatan masing-masing. Ada yang Allah berikan kesempatan dari ilmunya, ada yang dari tenaganya, ada yang dari waktu pikirannya, ada yang dari hartanya. Itu semua. Itu kesempatan yang Allah berikan, modal dari Allah. Kita gunakan untuk dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga insya Allah ketika kelak menghadap Nabi di padang mahsyar, di telaga Nabi Muhammad, kan Nabi langsung yang nuangkan. Telaga Nabi Muhammad itu setiap umatnya akan minum, dan yang menuangkan langsung Nabi Muhammad SAW. Ulama khilaf di mana telaga itu. Jumhurul ulama mengatakan telaga itu terletak sebelum surga. Jadi sebelum masuk surga kita akan meminum air dari telaga Nabi Muhammad yang namanya Al-Kautsar. Namanya Al-Kautsar. Itu telaga milik Nabi, paling besar, paling banyak gelasnya. Kata Nabi, gelasnya itu seperti jumlah bintang di langit. Nggak ada yang tahu maksudnya. Semua umatku akan minum dari telaga itu. Dan yang menuangkannya langsung baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita minum dari air telaga itu. Mudah-mudahan kita bisa tersenyum melihat muka Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa pede mengangkat muka dalam melihat muka Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita bisa di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.